Halo teman-teman, Lili di sini. Di video ini kali ini aku bakal nunjukin video cara gambar kepala dari berbagai sudut seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja. Jadi kalau gambar kepala ini biasanya simpel ya kalau aku, jadi nggak, karena udah sering sih, jadi aku coba buat lebih simpel aja. Oke, kita mulai. Jadi kan kepala itu basicnya lingkaran ya. Jadi pertama-tama kita gambar lingkaran dulu. Oke, ya lingkaran nggak terlalu sempurna, walaupun ada lingkarannya. Terus misalnya kalau dari depan, ngadep depan nih mukanya, jadi kita buat garis lurus. Nah, di depan garis lurus ini tuh kayak dasarnya dia ini kayak kunci ngadep kemana gitu kan, tengah-tengah muka, kayak hidung gitu kan, kayak bagian hidung. Jadi tengah-tengah muka sini. Baru setelahnya kita gambar bagian kaki. Bisa tergantung ya, mau pas di sini atau di dalam sini. Aku bisa dalam sini. Udah. Nah, baru kita buat garis mata, garis bantu ya. Ini garis bantu bagian datar mata. Nah, biasanya kalau datar mata itu sejajar dengan telinga. Kurang lebih kayak gini. Nanti deretan bawah telinga itu sejajar dengan hidung. Jadi ini mata ya. Ini aku buat lingkaran kayak gini aja. Hidung, baru di sini mulut. Kalau ngambil jarak mulut itu dia ini kan ada satu bagian ini. Satu bagian ini mulut. Itu kita tentukan garis tengahnya, baru kita naik sedikit. Jadi kita garisnya di situ. Jadi mulutnya di sini. Oke, ini aku hapus. Jadi garis mulut kira-kira kurang lebih di sini. Jadi mulutnya nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Oke, ya kurang lebih kayak gini. Ya, ini kalau kepala ngadep bagian depan. Terus kalau kepala kita buat yang serong 3/4 ya, sudut 3/4. Jadi sama lingkaran lagi. Biasanya kalau dia serong sih harusnya agak panjang ya, jadi dia nggak lingkaran, bener lingkaran, tapi agak nyerong. Karena kalau kita lihat gambar tulang tengkorak itu kan dia kayak gini ya, tuh agak lonjong, agak panjang gitu, nggak bulat sempurna. Jadi kalau mau gambar agak lonjong nggak apa-apa, tapi udah ini aja lah, nggak apa-apa lingkarannya masih agak lonjong tapi dia agak lebar gitu. Oke, kalau 3/4 langsung aja kamu menghadapnya di sini atau di sini, langsung aja buat garis. Misalnya aku mau di sini garisnya. Nah, ini udah langsung garis bantu. Ini muka 3/4 garis samping, atau gambar dagunya dulu. Dagu dulu. Jadi dagu, ini pipi, baru kita buat bagian rahang samping. Jadi ini dagu bagian samping. Jadi kalau gambar yang 3/4 itu kan namanya perspektif ya. Jadi bayangkan mukanya tadi itu diputar sampai ke sini tuh. Oke. Jadi kalau nggak dari samping itu biasanya dia jaraknya kita lihat kan di sini itu lebih sempit daripada sebelah sini. Tuh. Nah, ini kita buat garis mata. Biasanya kalau aku buat garis mata itu dekat sama cekungan
di sini aku ada buat cekungan. Jadi ini kalau kita lihat foto orang langsung kan, dan samping itu pasti ada cekungan kayak gini. Jadi ini pipi baru kayak gitu. Ini tempat mata. Jadi baru hidungnya di sini. Ini baru telinga. Udah, gitu aja. Kalau mau tambah leher juga boleh, biar ada kayak kelihatan lebih nih ya, lebih apa? Kebayang ya gimana bagian kepalanya gitu. Ini kalau leher tuh biasanya dari belakang telinga gini, kalau ke bawah. Kalau dari sini nyesuaiin aja. Ini kalau dari sekarang 3/4, sama nanti kalau misalnya dia di sebelah situ juga, nanti mulainya dari sebelah sini langsung digambar. Selanjutnya gambar kepala yang dari serong ini ya, sama kalau dari sini juga wajahnya tuh dari lingkaran dulu. Nanti kalau mau dari sini di sini buat garisnya, jadi ini kan nentuin arah wajahnya dulu kan, arah wajah tengahnya kayak gini. Nah, baru nanti dibuat cekungan sedikit buat bagian mata. Jadi biasanya di sini mata kan. Baru bagian pipi, dagu. Ini bisa sesuai dengan apa ya, nanti kalau misalnya kalian gambar sesuai dengan gaya gambar kalian gimana. Oke. Jadi baru buat sebelah sini tuh. Ini bayanginnya kalau misalnya dia ada lingkaran lagi ya. Jadi lingkaran kayak bola gitu, terus ada bagian sininya gitu. Nah, ini kalau dari samping. Jadi ini bagian lingkaran ini. Bentar. Oke, jadi bagian lingkaran ini itu bagian telinga ya, bagian samping gitu, bagian samping dari pelipis kita kan. Bayangannya kayak gitu. Nanti di bagian situ, di sini lah. Nah, bayangannya aja. Oke, di sini bagian telinga. Jadi telinga itu tengah-tengah sini. Bisa di sini, dari sini. Ini buat rahang nih bagian telinganya. Oke, ini bagian mata, terus ini hidung, baru mulut. Ini bisa berubah lagi ntar. Ini bagian dahi ya. Kalau bagian dahi, ini biasanya kayak gini sih. Oke, nah ini bagian leher sama. Oke, ini aku hapus. Ini yang dari 3/4 ya. Oke. Sekarang gambar kepala dari samping yang aku bilang agak menantang buat aku gambarnya karena main susah sih kalau yang ini. Jadi kalau dari samping lingkaran lagi, terus langsung buat garis sebelah sini. Sering ya lihat kayak gitu. Jadi buat garis sebelah sini, disesuaikan aja gambarnya, jangan kepanjangan aneh. Kalau terlalu pendek juga aneh. Jadi sesuai aja, kalau menurut kalian udah pas, pas. Misalnya kayak gini. Nah, tadi kan aku buat ada kayak lingkaran ya di bagian sini. Nah, ini kayak bagian kuping. Kita buat garis tengah sedikit di sini. Jadi kalau dari samping, tengah yang lingkaran ini itu bagian kuping.
tuh. Jadi langsung dibuat garis rahang. Ini anggap nggak ada, ulang ya. Jadi kita langsung, nah, dibuat garis rahang. Yang apa, yang ini dulu, yang simple dulu. Untuk detailnya nanti bisa digambar terakhir. Nah, ini kuping. Jadi ini garis tengah ya, aku bilang tadi. Baru nanti kalau mau gambar detail, ini kalau mau gambar detail, kita hapus dikit. Ini detail itu tuh biasanya tulang dahi kita atau tulang alis ya. Tulang alis kan suka agak nonjol nih. Jadi aku asumsikan di sini bagian, jadi aku asumsikan ini bagian alis. Ini alis masuk ke bagian hidung, agak jorok dalam. Terus kalau hidungnya kan keluar nih, berarti dia keluar kayak gini. Nah, aku buat dasar dulu kayak gitu. Jadi nah, terus hidung ini bagian bawahnya sejajar sama bagian telinga, kurang lebih kayak gitu. Nah, bagian hidung. Nah nih, terus lanjut ke mulut. Mulut kan di sini nih. Tapi kalau mulut kita kan dari samping, kalau udah sering lihat juga kalian di gambar-gambar foto langsung, dia kan lebih kayak gini, ada cekungan. Nah, ini bagian mulut, baru tarik garis ke dalam gitu ya. Ini kalau misalnya masih agak kurang, agak aneh, ini bisa dipanjangin dikit lagi buat dagunya. Terus dagu tuh agak sedikit nonjol sih, kan ada tulang dagu bagian bawah nih. Jadi oke. Ya kayak gitu. Nah, oke, kurang lebih kayak gini. Nanti ini baru bagian alisnya, ini bagian mata. Tapi untuk nanti, untuk bagian apa, gambar mata atau yang lain itu mungkin di video berikutnya ya. Jadi aku di sini cuma gambar secara dasar aja dulu. Jadi ini bagian mata. Ini bagian sketsa awal aja. Oke, nanti ini bisa kalian tadi kayak gambar kayak gini dulu buat latihan ya. Jadi buat yang dasar aja dulu, yang simple, yang penting kalian bisa tahu arah wajahnya mau gimana digambar. Ini buat yang hidung sama mulut nanti bisa dipelajarin juga, nanti lebih spesifik, lebih detailnya di video berikutnya. Nah ini kalau untuk leher, ini yang lebih. Oke, ini dari samping. Sama nanti kalau dari samping sebelah, tadi kan sebelah kiri, ini sebelah kanan, sama juga kayak gitu. Jadi mulai dari sini dulu, dari sini dulu, nanti gambarnya terus kayak gini, baru udah dibuat atribut segala macam. Nah gitu, selesai. Ini untuk yang dari samping ya. Kalau udah, terus kita coba gambar yang dari ngadep ke atas gitu. Jadi kalau dari depan, kita gambar bulat lagi. Terus dari atas, yang ngadep ke atas, agak challenging juga. Jadi kalau dari depan dia nggak sepanjang kalau kita mukanya ngadep ke bawah, tapi agak naik dikit ya, kayak gini. Terus biar kita bisa membayangkan ini kepala ngadep ke atas, biasanya aku suka gambar garis kayak gini. Jadi mengincarkan, kayak memberikan visualnya ngadep ke atas gitu. Oke, ini kita buat bagian matanya di sini. Kalau aku biasanya membuat garis-garis bantu yang bisa membuat aku memvisualkannya lagi ngadep ke atas gitu kepalanya. Sorry ya kalau misalnya ada dengar suara HP.
Jadi aku biasa suka buat garis bantu yang bisa membuat aku kayak membayangkan ini visualnya mau bawa kemana. Udah. Biasanya kalau dia dari atas otomatis ada perspektif yang berubah ya. Jadi lokasi hidungnya agak naik dikit. Kalau normalnya kan bawah ya, kalau ini agak dekat mata, naik. Karena dia lagi ngadep ke atas. Kayak gitu. Baru bagian mulut. Nah, gimana sama bagian bagian atribut lain kayak pipi, dagu? Jadi kalau aku gambar biasanya dia kayak gini ya, tapi bagian dagunya itu nggak lancip ke bawah tapi datar. Hampir kayak gini kurang lebih. Agak aneh sih emang, tapi percaya pada prosesnya. Juga suka mikir kayak, aduh ini aneh gambarnya gitu. Oke, ini. Nah nanti baru di bagian bawahnya kita gambar leher kan. Nah ini biasanya kalau kita lihat di gambar tuh ada kayak bagian apa, otot perang sih kayak bagian leher. Dan kalau kita ngedongak ke atas kan ada kelihatan kayak ini ya, bagian bawahnya gitu, bagian bawah lehernya. Kalau dia normal kayak gini, nah bagian ini nih, bagian ini. Kalau dia ngedongak kan otomatis ini ketarik tuh, jadi bentuknya kayak gini nanti. Kalau dia ngadep ke atas, ininya kayak gini bentuknya. Makanya untuk visualnya ada kayak gini dikit. Tapi ini tipis aja sih. Baru, nah bagian kuping itu karena dia ada perspektif berubah, jadi berubah juga bentuknya. Kurang lebih kayak gini. Baru kita gambar leher. Kurang lebih kayak gini ya, ini buat yang ngadep ke atas. Oke, ini yang ngadep ke atas bagian depan. Sekarang yang ngadep ke atas bagian kalau nyerong gitu ya, kalau nyerong 3/4, nyerong 3/4 sama lingkaran lagi, terus langsung buat garis bantu kayak gini. Jadi aku mau buat dia kan ngadep sini ya. Nah, terus bagian garisnya, garis untuk bagian mata kayak gini. Oke, baru kita buat ini kayaknya agak sedikit. Nah, jadi sama kalian gambar tuh bisa agak berubah-ubah gitu. Oke, baru kita buat bagian pipi. Ini pun juga nggak lancip ya, jadi langsung kayak nah, bagian pipi, bagian samping ini telinganya. Nah, baru bagian lehernya nanti. Nah, ini tadi yang aku bilang dia agak naik bagian lehernya. Baru turun ke bawah. Nah, kalau bagian leher belakang, kalau dia ngangkat atas otomatis ketekuk ya, jadi lebih pendek. Kayak gitu. Udah. Misalnya kita mau buat pakai sedikit visual tambahan kayak bahu, lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi ini mendongak ke atas tapi dia serong ya. Oke, kekecilan gambarnya. Oke, aku perbesar dulu sebentar. Oke.
Sama nanti kalau juga dari samping kayak gini juga nanti. Gambar dulu. Ya. Jadi kalau dari sini juga sama nanti. Tadi kan sebelah sini ngadep sebelah kanan, sekarang ngadep sebelah kiri. Sama jadi lingkaran dulu. Lingkaran terus dibuat garis samping. Garis bentuk matanya biar kebayang kayak gimana. Baru. Ini simple. Bagian leher. Ini juga buat aku agak sulit sih gambarnya, karena harus bisa ngebayangin perspektif wajahnya itu gimana, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini lehernya nanti naik gitu ya. Baru, nah kurang lebih kayak gini sama. Oke. Nah. Ini untuk yang mendongak nih. Nah, kalau dari samping gimana? Kalau mukanya dari samping. Kalau dari samping kayak gini lagi lingkaran. Oke, aku buat agak bawah dikit. Jadi lingkaran. Siapa yang susah gambar lingkaran? Oke, jadi ini aku gedein dikit biar lebih besar gambarnya. Oke. Nah, kalau ini juga sama. Jadi kalau dia mau dongak, misalnya dongak ke sini ya. Ini harusnya juga lebih lonjong ke belakang. Nggak lingkaran bulat-bulat amat gitu soalnya. Jadi dari samping emang agak lonjong kepalanya, nggak bulat. Oke, ini dari atas. Dongak ke atas. Ini bagian matanya. Bagian telinga. Nah, kalau yang aku perhatiin itu bagian tulang lagi? Ya tulang rahang ya, bagian rahang itu bentuknya sejajar sama garis horizontal, kayak gini. Nah, jadi sejajar gitu, sejajar. Baru kita buat bagian leher. Ini yang tadi bagian leher tuh ya. Ini garis bayangannya. Oke. Kurang lebih kayak ini. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi karena dia ngedongak, otomatis lehernya ketekuk kayak gini. Dipendek. Ini lebih panjang malah karena dia ngedongak lebih panjang. Di sini aku sambil gambar sambil peraga-peragain kepala sendiri gitu. Oke, ini kalau dari samping. Kalau mau dibuat detailnya sama kayak tadi. Jadi di sini agak masuk sedikit bagian tulang alis, mata. Ini bagian tulang hidung ya yang masuk ke dalam. Terus hidung aku buat dulu di sini kayak kurang lebih. Bentar. Oke. Ini. Kemancukan nggak sih hidungnya? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ya kayak gini. Gak apa-apa deh, mancung. Itu baru bagian mulut. Oke,
kurang lebih kayak gini. Nah, ini bagian mata. Ini karena ngadep ke depan jadi matanya agak lonjong kayak gini. Ini anggapnya kalau kalian lihat gambar tengkorak, bagian bolongnya gitu. Sama. Yang ini juga matanya sebelah sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini yang dongak ke atas. Ini bisa diperbaikin lagi nanti bentuknya gimana. Kalau kita putar juga sama kayak gini. Kalau aku biasanya lebih gampang gambar kalau dia mukanya ngadep ke sebelah kiri. Tahu nggak? Kalau lebih gampang aja karena terbiasa gitu ya gambar ini. Tapi nanti kalau misalnya nanti mau gambar kayak gini juga bisa. Sama aja, dibuat lingkaran dulu. Sini. Terus jajar. Ini telinga, garis mata, hidung, dan lain sebagainya. Nanti lebih detail biar gampang visualnya kita kasih gambar leher. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu buat gambar kepala. Ini yang udah dari depan, samping, kanan kiri, samping 90 derajat, terus ke atas, ke atas dari sudut ini juga. Gimana kalau dia ngadep ke bawah? Ngadep ke bawah juga agak tricky buat aku. Jadi kalau dari depan dulu ya. Jadi kalau dari depan lingkaran sama sih, sama. Jadi kayak gini. Nah, begini. Cuman yang bikin beda adalah garis matanya. Jadi garis matanya tuh nggak kayak gini, tuh ngadep depan. Kalau kayak gini ngadep ke atas, dia ke bawah. Aku langsung buat bayangin garis mata dulu, karena aku mau dapat visual, aku bisa membayangkan ini mukanya menghadap ke bawah. Kayak gini. Nah, baru kita masuk ke bagian atribut lain kayak pipi, dagu. Kalau dia ngadep ke bawah, otomatis kan ada perspektif yang berubah lagi. Jadi tulang pipinya lebih panjang dan tulang dagunya tuh hampir kayak nggak kelihatan gitu loh. Kayak lebih kayak gitu. Lebih pendek jadinya. Ini bagian mata. Karena tadi bagian mata di situ, otomatis di sini adalah dahi. Di sini bagian puncak kepalanya. Bagian puncak nih. Tuh. Bagian dahi. Nah. Mata sebelah sini. Hidungnya gimana? Sama, dia lebih panjang ke bawah. Jadi malah ini agak turun ke bawah ya. Jadi jarak hidung sama mulutnya nanti hampir sama karena dia perspektif. Nah, jadi mulutnya nanti di sini. Dan ini pun ya kayak kelihatan lengkung gitu ya, karena kan sama kayak yang jenggot ke atas tadi. Nah, kurang lebih kayak ini. Oke. Ya, nanti hidungnya bentuknya kayak segitiga gitu. Mata telinganya gimana? Telinganya agak naik. Oke, kayak gini kurang lebih dari atas. Ya, nanti ini baru bagian untuk membantu dapat visual dari atas nih. Kalau biar kalian nggak aneh, aku tambahin lagi leher kayak biasa kayak tadi ya. Ada bagian pundak sebelah sini. Jadi pundaknya, kalau dari atas tuh pundaknya nanti bentuk kayak lapis gini. Bukan lapis, apa sih? Belah ketupat
atau apa gitu nama bentuknya. Nah, dengan nambahin kayak gini aku dapat pesan bentuk. Dia ini ada atas gitu. Nanti bagian dan lain-lain ke bagian lain-lain. Tuh ya, ini untuk bagian dari atas. Atas yang ngadep ke depan. Nah, gimana nanti kalau lihat dari samping? Dari samping cukup lumayan sih, mudah ya dari samping. Hampir sama kayak nyerong tadi. Jadi kita buat kayak gini dulu. Tapi bedanya garis matanya di bawah. Kayak gini. Jadi kan biasa kan di sini. Sini ya. Sekarang kita buat ke bawah. Oke, kurang lebih kayak ini ya. Sama nanti bagian bantunya kalau misalnya mau dapat kamu dapat gambaran lagi, bisa gambar leher. Tapi lehernya ini pesannya nggak terlalu kelihatan. Ya nggak terlalu kelihatan. Terus baru buat bagian bahu. Oke, kayak gitu kurang lebih. Kalau dari bawah ya, ngadep ke bawah. Begitu juga kalau dari samping kayak gini, hidungnya. Jadi kalau dari samping juga sama. Nanti dari samping sebelah kanan ya. Jadi kepala, sini, ini garis matanya di bawah. Terus baru struktur wajahnya. Ini bisa diturunin lagi. Oke, kayak gini. Jadi baru gambar ini mata dan segala atribut hidungnya sini, dari sini. Ini tambahan biar ada barangan leher. Bisa juga kayak gini. Ini posisi kepala ya. Oke. Nah, kurang lebih sama persis kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Ini nanti bentuk-bentuk kepala itu masih bisa berubah sesuai dengan postur badannya nanti. Tapi untuk kali ini aku nunjukin gimana cara gambar kepala dari berbagai sudut yang bermacam-macam gitu ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like ya, subscribe juga, terus komen kalian mau belajar gambar apa lagi nextnya gitu. Thank you, jangan lupa sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.